Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Hussein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, tema kita akan membahas tentang penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun. Yang mana penyakit ini sahabat tani paling sering dan selalu menyerang pada tanaman pisang kita. Bahkan juga banyak sahabat kita yang mengalami nasib seperti ini, yaitu terserang penyakit sigatoka. Kalau sudah terserang penyakit sigatoka, maka produksi pisang kita akan menurun drastis sahabat tani. Di mana daunnya, pelepahnya cepat mengering, bahkan hanya tersisa daun mudanya saja. Di samping itu juga berdampak kepada buah yang dihasilkan. Tandannya pendek, kemudian sisir yang dihasilkan juga sedikit, ditambah lagi bercak hitam yang selalu menempel pada buah pisang kita. Untuk itulah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebabnya, kemudian perantaranya, akibatnya seperti apa, serta cara mengendalikan serta obat-obat yang bisa kita gunakan untuk mengatasinya sahabat tani. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, kepada sahabatku semuanya, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat pun selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Untuk itu sahabat tani, yuk kita mulai masuk kepada pokok pembahasannya. Nah, penyakit sigatoka ini adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan Mycosporella musicola Mulder. Nah, ini penyebabnya sahabat tani. Jadi ini adalah jamur yang menginfeksi pada tanaman pisang kita. Nah, penyakit ini kalau perantaranya, banyak perantaranya sahabat tani. Yang pertama bisa karena daunnya yang bersentuhan, karena mungkin jarak tanamnya yang terlalu mepet. Yang kedua bisa melalui udara. Kemudian yang ketiga bisa melalui air, terutama air hujan. Kemudian juga bisa karena kebun kita berdekatan dengan kebun tetangga yang juga mepet, itu juga bisa terbawa melalui udara. Termasuk juga karena populasi burung di area perkebunan kita meningkat. Karena daunnya sudah terinfeksi, kalau sudah masuk ke tingkat keparahan yang tinggi, itu agak cenderung lengket lekat sahabat tani. Begitu burung hinggap di situ, dia pindah ke pohon yang lain, dan itu juga bisa menjadi perantara penyakitnya sahabat tani. Kemudian adapun akibat yang ditimbulkan daripada penyakit ini, memang tanaman pisang kita tidak mati, tetapi pertumbuhannya menjadi tidak maksimal, di mana karena daunnya banyak yang mengering, pelepahnya juga mengering, pada akhirnya pohonnya menjadi ramping. Bahkan bukan hanya pohonnya yang tidak maksimal pertumbuhannya, pada akhirnya berdampak juga kepada buah pisang kita, sehingga produksinya akan menurun tajam sahabat tani. Baik dari panjang tandannya, jumlah sisirnya, bahkan juga bisa berakibat buah pisang kita ini buahnya terdapat bercak atau bintik-bintik hitam, yang tentunya akan sangat tidak menarik, bahkan tidak laku dijual sahabat tani. Nah, ini akibat yang ditimbulkan daripada penyakit ini, karena prosesnya penularannya yang begitu cepat, ya sangat drastis, terutama tadi di musim penghujan. Ya, kalau di musim penghujan sahabat tani, sebelum kita masuk ke musim penghujan, penyakit ini harus sudah kita basmi, ya. Karena itu paling cepat sekali proses penularan itu kalau air hujan itu merata kepada dari daun, pelepah, batangnya sampai ke anakannya, bahkan sampai ke bagian tanahnya sahabat tani. Demikian juga karena udara yang angin yang kencang juga bisa cepat sekali penularannya. Untuk itu harus segera kita atasi, ya. Jangan kita lakukan pembiaran, karena itu akan menjadi parah. Untuk itu sahabat tani, cara kita mengendalikannya, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memangkas seluruh daun yang sudah terinfeksi. Karena biasanya daunnya sampai kepada pelepah, itu celah-celah pelepah itu sudah masuk penyakitnya. Untuk itu daun itu harus kita potong, kita pangkas mepet dengan batangnya. Tapi bukan batangnya yang dipotong, ya, tapi daun, pelepah daunnya kita potong. Kita habiskan sampai sebersih-bersihnya, ya. Jangan ada yang tersisa. Kemudian setelah daun kita pangkas, baru kita bawa keluar daripada area kebun pisang kita. Jadi jangan kita biarkan bergeletakan di area sekitar rumpun pisang kita. Karena itu juga proses penularan juga akan cepat juga bisa mempengaruhi itu sahabat tani. Harus kita bawa keluar, kemudian kita tumpuk dengan daun-daun yang kering, kemudian kita lakukan pembakaran. Baru setelah itu pohon pisang kita lakukan penyepraian atau penyemprotan, ya, untuk mengatasi, karena itu batang-batangnya semuanya itu sudah
terserang biasanya, sudah terkena semuanya sampai ke anakannya. Untuk penyempraian, nah sahabat tani bisa kita lakukan dengan cara kita mengkombinasikan untuk jenis racun kontak dan racun sistemik, ya. Jadi tidak satu obat saja, kita bisa mengkombinasikan 2 obat untuk jenis racun kontak dan racun sistemik. Adapun untuk jenis racun kontak, bahan aktif yang perlu sahabat pahami, ya, karena memang mungkin beda daerah, merek tertentu belum tentu ada, maka kita harus yang penting kita memahami bahan aktifnya apa. Kalau mereknya nanti macam-macam. Adapun bahan aktif dan merek yang bisa kita gunakan sahabat tadi seperti ini. Nah, untuk jenis racun kontak, bisa kita menggunakan bahan aktifnya adalah mancozeb, kemudian siram, klorontalonil, propinep. Nah, ini bahan aktif untuk jenis racun kontak yang bisa kita gunakan. Adapun untuk merek dagangnya ada Amcozeb 80 WP, ada Anthraceb 80 WP, ada Ciplo 90 WP, ada Antrakol 70 WP, dan ada Daconil 75 WP, kemudian Supranil 75 WP, dan lain-lain. Kemudian, adapun jenis racun sistemik yang bisa kita gunakan adalah berbahan aktif propiconazole, kemudian bitertanol, kemudian tridemolp, ya. Ini bahan aktif yang bisa kita gunakan untuk mengatasinya. Adapun merek dagang yang ada di pasaran, ini ada Sidasol 300 EC, kemudian ada Remasol 250 EC, kemudian ada Marsal 150 EC, ada Tridasol 70 WP, kemudian ada Regen 50 SC, kemudian ada Record Plus 300 SC, dan ada juga yang obat yang lain sahabat tani yang bisa kita gunakan untuk mengatasi penyakit ini, ya. Jadi obat-obat ini kita mengkombinasikannya, kita aplikasikan kepada tanaman pisang kita, dan mungkin dari obat itu sahabat tani, dari merek yang saya sebut tadi, merek dagangnya, ya mungkin di daerah sahabat kadang ada, kadang juga belum tentu ada. Yang penting yang harus kita pahami tadi, bahan aktifnya tadi. Maka videonya tadi sahabat tani bisa screenshot untuk gambarnya, bahan aktifnya apa, dan kita mencari di toko-toko obat pertanian terdekat dan profesional. Artinya tokonya profesional itu dia mengerti jenis obatnya, jenis racunnya, kemudian bahan aktifnya seperti apa, dan cara mengaplikasikan serta dosisnya. Nah sahabat tani, masalah dosis, penggunaan daripada dosis sahabat tani bisa menyesuaikan dengan yang ada di kemasan. Ya jangan terlalu banyak, ya. Kenapa kita harus menyesuaikan dengan dosisnya? Agar tidak terjadi resistan, yaitu kekebalan. Dan di samping itu sahabat tani, obat tadi bisa kita kombinasikan, ya. Di samping kita bisa kombinasikan, tapi juga bisa di rolling. Umpamanya untuk penyemprotan pertama kita mengkombinasikan racun kontak dan sistemik, umpamanya yang merek A. Nah kemudian untuk penyempraian berikutnya kita bisa mengkombinasikan racun kontak dan sistemik yang B. Kemudian yang berikutnya yang A lagi. Nah seperti itu. Jadi di rolling. Jadi digunakan secara bergantian, jangan hanya itu saja, nanti akan kebal, ya, sehingga proses mengendalikannya nanti akan agak lambat, agak lama, bahkan proses penularannya terus terjadi. Nah, untuk penyempraian, sahabat tani, kita bisa menyemprot seluruh dari batangnya, kemudian maksud saya seluruh dari daunnya, kemudian pelepah, celah-celah pelepah, sampai ke seluruh batangnya, sampai ke anakannya, sampai ke bagian tanahnya kita lakukan penyempraian. Dan penyempraian ini bisa kita lakukan di pagi hari sebelum jam 9 dan sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 kita lakukan penyempraiannya. Dan jangan lupa juga sahabat tani, setiap penyempraian ditambah lagi dengan bahan untuk perekatnya, ya, karena di toko-toko obat itu pasti sudah ada bahan perekat untuk obat-obat tadi, sehingga kalau ada embun atau air hujan tidak cepat hilang sahabat tani. Kemudian setelah kita lakukan penyemprotan, kalau terserang penyakit ini cukup parah, bisa kita lakukan 4 hari sekali sampai 1 minggu sekali, ya. Tapi kalau sudah kondisinya sudah agak bagus, ya bisa kita hindari penyempraian agar dampak residu daripada racun tadi tidak terlalu berdampak kepada tanaman pisang kita. Nah, inilah sahabat tani yang harus kita obat yang harus kita gunakan dan cara kita mengendalikannya. Dan pesan saya sahabat tani, kalau sudah ada yang terserang penyakit ini, jangan lakukan pembiaran, segera lakukan tindakan. Ya itu tadi kita pangkas semuanya, kita lakukan penyempraian agar produksi
pisang kita menjadi meningkat, pertumbuhan batangnya menjadi maksimal, dan buah yang dihasilkan pun juga menjadi optimal. Oke sahabatku semuanya, saya rasa itu saja hal yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.